Bagaimana jika ada dua orang wanita yang memperebutkan seorang bayi? Keduanya mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Keduanya tidak ada yang mau mengalah, bahkan kasus ini sampai dibawa ke hakim, dan hakim pun tidak bisa mencari jalan keluar. Apakah Abu Nawas bisa menyelesaikan masalah ini? Mari bersama-sama menyimak kisah ini. Abu Nawas dan ibu yang sebenarnya. Pada suatu hari, ada dua orang wanita yang bertengkar di dekat rumah Abu Nawas. Dua wanita itu saling berteriak dan menyerang lawannya. Salah satu wanita itu menggendong seorang bayi. Keributan ini mengundang kerumunan warga. Warga pun ingin tahu apa penyebab pertengkaran mereka. Ternyata dua wanita itu sedang memperebutkan bayi yang sedang digendong oleh salah satu di antara mereka. Keduanya mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Pertengkaran ini tak bisa dilerai karena tidak ada penyelesaiannya. Kasus perebutan bayi ini akhirnya diserahkan kepada hakim. Namun hakim mengalami kesulitan untuk memutuskan wanita mana yang merupakan ibu bayi itu. Dua wanita itu sama-sama bersikeras bahwa bayi itu adalah anaknya. Hakim itu akhirnya menghadap raja untuk meminta bantuan. Raja pun mencari cara untuk menentukan ibu bayi yang sebenarnya. Raja pun berbicara kepada dua wanita itu secara terpisah. Raja berbicara dengan cara yang sangat halus agar mereka mengaku. Namun, cara yang ditempuh raja tak membuahkan hasil apa-apa. Kedua wanita itu justru semakin mati-matian mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Raja hampir putus asa. Masalah ini harus segera diputuskan karena menyangkut nasib seorang bayi. Raja lalu ingat Abu Nawas. Selama ini Baginda sering meminta bantuan Abu Nawas untuk memutuskan perkara yang sulit. Abu Nawas pun dipanggil ke istana untuk menghadap sang raja. Raja menceritakan peristiwa yang terjadi. Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalahnya. Raja memberi waktu 1 hari kepada Abu Nawas untuk memikirkan jalan keluarnya. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana. Raja sudah mengundang dua wanita yang berebut bayi. Banyak warga yang datang ingin menyaksikan penyelesaian kasus ini. Semua yang hadir menunggu dengan hati berdebar-debar. Mereka ingin masalah ini segera diputuskan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Lalu Abu Nawas memanggil Algojo untuk maju ke depan. Algojo itu membawa pedang di tangannya. Wajah kedua wanita itu tampak khawatir. Tatapan mata mereka tertuju kepada bayi yang diletakkan di atas meja. Abu Nawas bertanya kepada kedua wanita tersebut mengenai siapa ibu bayi yang sebenarnya. Bayi ini harus bersama ibunya yang asli. Salah satu dari mereka bukan ibunya harus mengalah. Namun, keduanya tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing tak akan mau menyerahkan bayi itu kepada orang lain. Abu Nawas memutuskan akan mengabulkan keinginan kedua wanita itu dengan cara yang adil. Ia akan menyuruh Algojo untuk membelah bayi ini menjadi dua. Jadi masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama. Abu Nawas pun minta persetujuan kepada kedua wanita itu. Semua orang yang hadir tercengang. Bagaimana mungkin seorang bayi dibelah menjadi dua? Wanita pertama tampak senang. Akhirnya masalah ini dapat diselesaikan dengan adil. Mereka akan sama-sama mendapat bagian yang seimbang. Ia pun menyetujui usul Abu Nawas. Sementara wanita kedua langsung menangis, meronta-ronya. Ia menjerit-jerit histeris. Ia meminta agar Abu Nawas tidak membelah bayi itu. Ia akan menyerahkan bayi itu seutuhnya kepada wanita pertama. Ia rela bayi itu dirawat oleh wanita itu. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang ia sudah tahu siapa ibu bayi yang sebenarnya. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan menyerahkannya kepada wanita kedua. Tak ada ibu yang tega membiarkan anaknya disembelih. Ibu itu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Wanita yang setuju anaknya disembelih pastilah bukan ibu yang sebenarnya. Abu Nawas lalu memerintahkan agar wanita pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kisah ini menunjukkan kecerdasan Abu Nawas menyelesaikan suatu masalah meskipun kelihatan nyeleneh dan penuh humor. Tapi kadang tidak terpikirkan oleh siapapun, Abu Nawas adalah sosok yang penuh inspirasi